Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang geometri bidang. Nah, apakah geometri bidang itu? Geometri bidang mempunyai unsur-unsur diantaranya titik, garis, dan bidang. Ketiga unsur tersebut dapat disebut sebagai tiga unsur yang tak didefinisikan. Sekarang kita beranjak ke titik. Titik dapat dipikirkan sebagai tempat atau posisi dalam ruang. Titik tidak memiliki panjang maupun ketebalan. Bekas susukan jarum, bekas ujung pensil di atas kertas dapat dipikirkan sebagai model fisik dari sebuah titik. Titik direpresentasikan dengan sebuah noktah dan diberi nama dengan suatu huruf kapital. Jadi apabila Anda menggambar noktah pada diagram Kartesius, kemudian Anda menuliskan satu huruf kapital, maka Anda sedang membuat suatu titik. Sekarang kita beranjak ke garis. Garis dapat dipikirkan sebagai suatu himpunan titik yang berderet panjang tak terbatas tetapi tidak memiliki lebar. Seutas benang yang diregangkan, goresan pensil yang mengikuti tepi sebuah penggaris dapat dipikirkan sebagai model dari sebuah garis. Sebuah garis direpresentasikan dengan sebuah gambar sinar dengan mata di kedua ujungnya yang menunjukkan bahwa garis tersebut tak berakhir. Oke, sekarang kita lihat. Memberi nama sebuah garis dapat memanfaatkan dua buah titik pada garis tersebut dengan sebuah huruf kecil. Nah, bisa digambarkan seperti ini. Apabila menggunakan huruf kapital, maka di pangkal dan di ujung ini dituliskan dengan huruf kapital. Jadi ini garis A, misalnya ini A dan B. Tetapi apabila mau dituliskan dengan huruf kecil, maka huruf kecilnya cukup dituliskan di sini, di tengah ini. Misalnya ini G. Kalau mau dituliskan dengan huruf besar atau kapital, maka menuliskannya di sini. Seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya. Garis tegak lurus. Dua garis yang berbeda disebut berpotongan jika dan hanya jika dua garis tersebut bersekutu pada satu titik. Jadi, garis yang bersekutu pada satu titik. Misalnya begini. Nah, ini sudah bisa dikatakan dia berpotongan. Selanjutnya, dua garis berlainan dikatakan saling tegak lurus jika dan hanya jika keduanya berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Nah, sedangkan yang saling tegak lurus dia berpotongan, tapi dia membentuk sudut siku-siku. Jadi ini siku-siku. Itu yang dinamakan garis tegak lurus. Sekarang kita ke garis yang sejajar. Dua garis berlainan dikatakan saling sejajar apabila kedua garis sebidang dan tidak mempunyai titik sekutu. Jika dua garis berlainan masing-masing sejajar dengan suatu garis lain, maka kedua garis tersebut saling sejajar. Nah, ini contohnya garis sejajar. Dia tidak akan bertemu pada satu titik sekutu. Jarak antara suatu titik di luar garis dengan garis adalah ukuran ruas garis tegak lurus dari titik ke garis tersebut. Jadi yang dinamakan jarak itu apabila ada suatu titik di luar garis dengan garis adalah ukuran ruas garis tegak lurus dari titik ke garis tersebut. Sedangkan jarak antara dua garis sejajar adalah ukuran ruas garis tegak lurus dari suatu titik pada garis pertama ke garis kedua. Nah, apabila digambarkan sebagai berikut. Yang dinamakan jarak adalah jarak di antara satu titik. Jarak di antara satu titik. Ini satu titik dengan garis yang saling tegak lurus. Nah, ini saling tegak lurus, ini dinamakan jarak. Begitu juga apabila ada dua garis, maka yang dinamakan jarak apabila dia saling tegak lurus. Dia merupakan garis yang saling tegak lurus di antara dua garis tersebut. Next, apakah bidang itu? Bidang adalah dapat dipikirkan sebagai suatu himpunan titik berderet dan berjajar secara rapat dan tak terbatas, tetapi memiliki ketebalan. Nah,
Maka dari itu karena bidang itu tidak memiliki ketebalan, kita tidak bisa menyebutkan meja, kertas, atau mungkin pintu itu sebagai bidang. Karena meja, kertas, pintu itu mempunyai ketebalan. Tapi kita menyebutkannya dengan permukaan meja, permukaan kertas. Nah, itu disebut sebagai bidang. Sebuah bidang direpresentasikan dengan gambar sebuah jajar genjang. Nama sebuah bidang dapat menggunakan huruf kapital atau huruf Yunani. Nah, ini representasi dari gambar bidang. Dia bentuknya jajar genjang karena kita melihatnya sebuah bidang dari samping. Nah, namanya direpresentasikan dengan menggunakan huruf kapital atau huruf Yunani seperti alfa, beta, dan seterusnya. Demikian penjelasan tentang geometri bidang. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.